Salam damai. Buku Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya di sekitar tahun 700 BC sehingga sekitar 681 BC. Buku Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya di tanah Yerusalem. Tujuan buku Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya supaya umat di tanah Yehuda kembali kepada Tuhan daripada penyembahan berhala mereka dan kembali iman mereka kepada Elohim. Juga Nabi Yesaya berbicara tentang keselamatan melalui Mesias itu yang akan lahir. Yesaya bab 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut Ajaib, Penasihat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Saudara-saudara, ramai orang tidak mengerti atau keliru. Siapakah Elohim yang perkasa itu? Siapakah Bapa yang kekal itu? Mari kita kembali kepada ayat ini. Namanya disebut atau title atau panggilan. Bahwa panggilan yang disebut itu merujuk kepada anak yang akan lahir. Ini merupakan suatu nubuatan dari Nabi Yesaya tentang keselamatan seorang Mesias atau Juru Selamat itu. Ternyata di dalam pembacaan ini, Elohim yang perkasa merujuk kepada anak itu, dan Bapa yang kekal merujuk kepada anak itu juga yang akan lahir. Anak itu juga merupakan yang ajaib dan penasihat, dan dia juga Raja Damai. Mazmur bab 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, keduanya menghibur aku. Saudara, Yesus Kristus melalui anak itu yang diberikan kepada kita, dialah Juru Selamat. Bahwa setiap manusia berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut yang menyertai mereka, karena umat ini belum lagi memiliki pertobatan, belum lagi mentaati Injil Yesus Kristus. Karena Injil Yesus Kristus itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, dan rencana keselamatan dia melalui Injil Yesus Kristus itu sendiri. Saudara, tahukah, apapun kedudukan saudara, pangkat saudara, status saudara, hukum dosa, hukum kematian masih berkuasa di dalam kehidupan sekalian manusia. Itu sebabnya Yesaya bernubuat bahwa anak itu adalah Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu adalah terang dunia. Yesus Kristus adalah terang dunia. Bagaimanakah terang dunia itu? Terang dunia itu melalui Injil Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah terang dunia. Dan apakah terang dunia itu? Dari mana itu? Bahwa saudara boleh menemukan terang dunia itu. Saudara mentaati, melakukan Injil Yesus Kristus. Yohanes bab 8 ayat 12. Selanjutnya,
Yesus berbicara lagi kepada mereka dengan mengatakan, "Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan." Bagaimana saudara memiliki terang kehidupan itu? Adalah melalui mentaati Injil Yesus Kristus. Karena Injil Yesus Kristus itu adalah Yesus sendiri. Ini adalah rencana keselamatan. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 dan 38 merupakan suatu keadaan umat manusia ke Yerusalem pada hari Pentakosta, di mana bermulanya dan berlakunya pencurahan Roh Kudus, dan bermulalah perjanjian digenapi, yaitu perjanjian yang baru dan penggenapan Injil Yesus Kristus. Selanjutnya mari membaca ayat ke-37. Dan setelah mendengarkan, mereka tertusuk dalam hati, lalu berkata kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, "Hai para pria, saudara-saudara, kami harus melakukan apa?" Demikian saudara juga akan berkata, "Apa yang harus saya lakukan?" Terus kepada ayat ke-38, dan Petrus menjawab kepada mereka, "Bertobatlah, dan biarlah masing-masing kamu dibaptis atas nama Yesus Kristus untuk penghapusan dosa-dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ini merupakan suatu keadaan, rencana keselamatan, bagaimana Tuhan bekerja. Manusia lama telah mati, hukum maut, hukum dosa telah dikuburkan bersama Yesus Kristus, dan hukum dosa dan maut ini telah dipatahkan di dalam pengkuburan, dalam baptisan dalam nama Yesus Kristus, dalam pengampunan. Dan saudara menjadi manusia baru dalam kelahiran yang baru.